kena bogo mentah sang putra tercinta tersebut. Dari pertemuan memang kita kan awalnya memang minta damai. Tante juga minta maaf dengan kesalahan Kris, minta damai baik-baik. Pokoknya satu minta maaf dari keluarga sebesar-besarnya buat Antoni ya, Kris memang salah. Mungkin anak muda kronologinya juga kan Tante tidak tahu gitu ya. Sekarang gimana? Tante minta damai. Udah Antoni juga bilang, Kris itu begini gini. Dia banyaklah di infotainment ya bagaimana beritanya. Udah pokoknya Tante tetap minta maaf, minta damai. Tolong Antoni berlapang dada, berbuka hati. Tapi Antoni selalu bilang, kalau mau 1M, kalau tidak mau ya P21. Itu pun Tante udah menawarkan ratusan gitu loh. Bukan puluhan loh, ratusan juga. Tapi dia masih tetap minta 1M, kalau saya lebih puas naik P21, itulah. Tapi itu udah masih nego sampai dengan hari ini. Niat baik Suratinah yang tidak disambut baik oleh Antoni pun tak membuat Suratinah menyerah. Ibunda Krisata ini pun beberapa kali menawarkan sejumlah uang untuk dapat mengganti kerugian yang diterima oleh Antoni. Bahkan wanita yang akrab disapa Tuti ini pun berniat untuk mempertemukan Antoni dengan sang anak untuk dapat menyelesaikan pertikaian keduanya. Yang penting saya ketemu Antoni dulu karena niat saya baik, damai, minta maaf, Kris salah. Udah bila perlu nih Tante ketemuin kalian berdua. Saya bilang, kamu keluarinlah unek-unek kamu sama Kris, gitu loh. Kamu juga keluarin juga unek-unek sama Kris itu bagaimana? Itu Tante udah menawarkan begitu nih sama Antoni ya. Tapi mungkin Antoni masih kurang berlapang dada. Tetap bilang 1M. Kalau nggak siap ya saya lebih puas naik P21. Saya masih menawarkan. Saya memang mungkin Antoni kan luka. Pasti nggak kerja gitu loh. Saya menawarkan ratusan juga. Ratusannya itu berapa juga? Saya menawarkan seperempatnya. Beberapa hari yang lalu, Antoni yang ditemui oleh awak media di kawasan Trans TV sempat mengatakan jika pintu damainya dengan Krisata kini hanya terbuka sebesar 10% saja. Meskipun sangat kecil, sebagai seorang ibu, Tuti pun masih berharap banyak agar Antoni masih mau membukakan pintu damainya dengan sang putra tercinta. Walaupun mungkin dia di media bilang pintu maaf buat Kris itu 10%. Tapi saya masih mau harapan dia tuh 50% lah buat pintu maaf Kris. Tapi dia memang kurang berlapang dada. Itu aja kadang. Yang aku sayangkan tuh di situ aja. Saya nggak kesalahan Antoni, nggak benci sama Antoni, jujur. Kita tuh mau damai baik-baik gitu. Yang cuma aku sayangkan kenapa sih di media, mungkin Kris salah lah kelakuannya bagaimana. Nggak perlulah berperang di media saling menjelekan. Kayaknya tuh berperang di media menjelekan tuh kadang nggak ada untungnya. Pokoknya dari pihak keluarga tetap mau damai sama Antoni, itu aja sih. Nggak ada kita mau berame-rame di media sampai nggak ada. Belum juga menemui titik terang dan jalan damai antara Krisata dengan Antoni Hilinar, Tuti dan beberapa kuasa hukum Krisata pun berbalik melaporkan Antoni. Lantas apa yang membuat pihak Krisata berbalik menyerang Antoni? Pelaporan hari ini ya soal undang-undang UTE ya, dan ada dugaan aja. Nah, biar lawyer yang menyampaikan deh, ini aja. Ya. Pertama terima kasih udah pada kumpul ya. Perlu kami sampaikan hari ini bahwa semalam itu kami tim kuasa hukum itu udah melaporkan saudara Antoni ya kaitan dengan undang-undang ITE. Pasal 27 ya. Ancamannya itu 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Ya, dan sekarang sedang berproses. Selain undang-undang ITE, dugaan pemerasan yang dilakukan Antoni kepada Tuti pun turut menjadi bahan pihak Krisata untuk berbalik menyerang Antoni. Itu dugaan pemerasan. Dalam hal ini sedang kami kaji juga masalah itu. Mudah-mudahan juga bisa diteruskan ya. Nanti ada rekan saya juga nanti yang bisa menyampaikan itu ya, terkait dugaan pemerasan. Ini dugaan ya, pemerasan itu karena kemarin itu kenapa damainya nggak terjadi, karena kaitannya dengan ada satu angka tertentu yang diminta. Ya itu yang kami anggap itu tidak wajar.
Pihak Krisata pun merasa jika apa yang dilakukan oleh Antoni tidaklah wajar. Keinginan damai yang diutarakan oleh keluarga Krisata pun dibalas dengan permintaan sejumlah uang yang tidak sedikit. Ada hak-hak keadilan dia yang diambil ataupun dirampas oleh yang bersangkutan. Apa itu? Adalah keinginan niat baik keluarga besar bersama Kris untuk melakukan upaya perdamaian. Namun ketika proses itu terjadi, keluarlah angka yang itu adalah tidak bisa dikategorikan adalah kerugian akibat kesehatan. Karena angkanya sebesar berapa mah? 1 miliar pertama yang diminta. Hati siapa seorang ibu, ya, anaknya ditahan, dia mau minta damai, minta maaf, apapun akan ditampakkan, tetapi keluar angka. Ini kan sangat maha dahsyat dalam persoalan ini. Inilah rasa keadilan ini yang mau diambil Mama pada malam hari ini. Lantas kemanakah kasus ini akan berlabuh? Apakah berbaliknya pihak Krisata dalam melaporkan Antoni ini akan menjadi episode baru dalam kasus ini? Atau ini akan menjadi awal dari titik terang perdamaian antara keduanya?